Om Swastiastu. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, perkenalkan, nama saya Komang Edi Putra SPD, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022. Kali ini saya melaksanakan praktik pembelajaran sebagai salah satu prasyarat dalam mengikuti uji kinerja. Selamat menyaksikan. Hari ini baik. Masih siap mengikuti pembelajaran? Masih. Karena tadi waktu jam pertama sudah diabsen sama Ibu Putri, kalian mendapatkan pelajaran olahraga. Untuk di kelas, Bapak juga mengabsen kalian nih. Ibu Putri Senayasa, Komang Adi Iguna, Made Agus Ananda, Dung Gita Noviani. Itu teman-teman kalian yang izin pada kemana? Ada yang tahu? Ada. Kalau begitu untuk hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita. Ya, siapa yang ingin memimpin teman-teman nyanyikan lagu? Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Indonesia. Terima kasih Dita. Hari ini semangat sekali ya. Nah, sekarang anak-anak keluarkan buku temanya dan Bapak akan membagikan kalian bahan ajar sebagai penunjang pembelajaran kita hari ini. Ya, ini untuk bahan ajarnya sudah Bapak siapkan dan juga LKPD-nya anak-anak. Untuk LKPD-nya nanti dikerjakan deh setelah ada pemberitahuan. Nanti kita akan menyimak video dulu. Semua kelompok sudah dapat LKPD? Sudah. Bapak bahan ajarnya. Semuanya udah dapat bahan ajar? Sudah. Nah, untuk bahan ajarnya, yang untuk anak-anak semua, untuk LKPD-nya jangan dulu dikerjakan sebelum ada suruhan lebih lanjut dari Bapak. Setelah Bapak bagikan bahan ajarnya, Bapak ingin tanya terlebih dahulu sama kalian. Siapa yang masih ingat apa saja organ peredaran darah pada manusia? Ada beda apa deh?
jantung, apa lagi? Pembuluh darah dan darah. Bagus, itulah organ peredaran darah pada manusia anak-anak. Ada 3 ya. Yang pertama ada pembuluh darah, ada darah, dan ada jantung. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi, hari ini kita akan belajar tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia di subtema 2 pembelajaran ke-1. Anak sekarang buka halaman 59. Duduk di buku cepat, duduk di temanya. Sudah semuanya buka buku Pak. Ininya temanya? Sudah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 2 anak tujuannya. Yang pertama, dengan menyimak gambar dan video atau alat yang Bapak bawa, anak-anak dapat menganalisis berbagai gangguan organ peredaran darah manusia dan penyebabnya. Yang kedua, tujuan yang kedua, setelah pengerjaan aktivitas dengan bimbingan Bapak, anak-anak dapat mempresentasikan tentang gangguan organ peredaran darah secara percaya diri. Ya, itu juga percaya diri. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan dulu. Bapak sudah membawa alat. Ada yang tahu alat apa yang Bapak bawa? Arjun? Ya, bagus sekali Bung Arjun. Namanya adalah tensimeter. Nah, mengapa orang-orang membutuhkan alat ini anak-anak? Ya, untuk mengecek tensi. Ya, fungsi alat tensimeter ini adalah untuk mengecek tensi. Nah, di sini coba semuanya perhatikan ke depan. Di sini sudah Bapak siapkan ya berbagai tensi dari umur bayi sampai lansia. Lansia itu adalah lanjut usia. Pada pembahasan kita hari ini, Bapak akan fokus ke anak-anak yaitu kalian dan dewasa. Paham anak-anak? Paham. Nah, sekarang Bapak ingin mengecek tensi kalian. Siapa yang bersedia maju ke depan? Ya, ke depan ya. Kita cek tensi dulu ya. Berasa nggak? Berasa. Saya. Apa tadi tensinya? Jadi untuk anak-anak itu normal ya, karena kisaran sistolik normalnya itu adalah 80 sampai 120. Nanti kan tensinya 140. Ada lagi yang ingin ngecek tensinya? Tadi dia tensinya 90 aja ya. Ini kayaknya tensinya besar nih, pokoknya dia kuat. Nah, tadi Bapak sudah mengecek tensi kedua teman kalian yaitu dia dan ini, di mana dia tensinya sudah normal. Berapa tadi dia?
90. Ya, 90. Lalu Yuni berapa tadi? Ya, 110. Jadi masih berkisar di antara 80 dan 120. Ya, jadi dari anak normal. Nah, sekarang terkait dengan apa yang kita lakukan tadi, pengecekan tensinya. Sekarang coba bahan ajarnya dibuka, ya. Bahan ajarnya dibuka, itu dibaca, ya. Itu dibaca dulu. Bapak kasih waktu 5 sampai 6 menit untuk membacanya. Pahami baik-baik materinya, ya. Di bahan ajarnya, sukun arwana alami pendarahan otak karena hipertensi yang tidak terkontrol, ya. Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak tanya sama kalian dulu. Pada di bahan ajarnya itu, kondisi tukul kan dibawa ke rumah sakit, ya. Pada saat dicek tensinya berapa anak-anak? 200-an. Ya, 200-an. Setelah dokter melakukan pengecekan, ternyata tensi tukul itu adalah 200-an. Nah, menurut anak-anak, tensi seperti itu apakah rendah, apa tinggi? Tinggi. Ya. Sekarang coba anak-anak perhatikan ke depan. Apa saja nama penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Saya tahu, yang tahu coba katakannya. Saya. Yang lain? Ya. Hipertensi. Apa? Hipertensi. Bagus. Apa lagi? Saya tahu. Anemia. Anemia. Hipotensi. Kanker darah. Apa lagi? Jantung Hah? koroner. Jantung koroner. Apa lagi? Leukemia. Ya, leukemia. Kanker darah. Adalah udah tadi disebutkan, ya. Nah, coba anak perhatikan ke depan. Gangguan organ peredaran darah manusia itu dipengaruhi oleh 2 faktor anak-anak. Yang pertama ada faktor keturunan dan yang kedua ada faktor non keturunan. Kita bahas yang faktor keturunan dulu. Yang pertama faktor keturunan itu apa namanya, anak? Hemofilia. Ya, ada hemofilia. Dan yang kedua ada Thalassemia. ya, thalassemia. Nah, itu dipengaruhi oleh faktor keturunan. Sedangkan faktor non keturunan ada Anemia. anemia. Yang kedua, ada yang tahu? Jantung koroner. Hah? Jantung koroner. Jantung koroner. Yang ketiga, Tekanan darah tinggi. tekanan darah tinggi. Atau disebut dengan apa tekanan darah tingginya? Hipertensi. Hipertensi. Selanjutnya, Tekanan darah rendah. hipotensi atau tekanan darah rendah. Ada anemia, ada jantung koroner, Kanker tekanan darah. darah tinggi, tekanan darah rendah, Kanker darah. kanker darah rendah, kanker atau disebut dengan Leukemia. leukemia. Nah, sekarang Bapak sudah menyiapkan kalian video, ya. Simak baik-baik. Video ini nanti anak-anak gunakan sebagai menjawab LKPD-nya, ya. Bapak sudah siapkan video untuk bikin kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajarannya. Bagaimana kalau kita tepuk semangat terlebih dahulu, ya? Tepuk semangat Bapak yang bikin. Tepuk semangat. Semangat.
Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, kalau sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat gizi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah dan juga tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan udara. Kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Jantung koroner. Jantung koroner merupakan suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, sudah paham kan? Nah, sekarang ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Di antaranya sebagai berikut: ada hemofilia dan thalassemia. Hemofilia merupakan gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Sedangkan thalassemia merupakan gangguan pada bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah biasanya dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya sebagai berikut: makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Nah, sudah paham kan adik-adik? Jangan lupa like, share, dan terima kasih. Sudah. Nah, dari video yang Bapak saya tadi, Bapak ingin bertanya sama kalian terlebih dahulu. Bagaimana cara pencegahan gangguan atau penyebab gangguan organ peredaran darah pada manusia? Bagaimana cara mengatasinya? Ya, dengan cara melakukan pola hidup sehat, yaitu memakan makanan yang sehat, apalagi olahraga secukupnya, dan yang terakhir Tidur secukupnya. ya, dan tidur atau istirahat secukupnya. Baik anak-anak, Bapak rasa anak-anak sudah memahami materi pada gangguan organ peredaran darah. Gangguan organ peredaran darah pada manusia. Sekarang coba anak-anak bentuk kelompok, ya, bentuk kelompok kerjakan LKPD. LKPD sudah Bapak kali ini, karena itu kerjakan, diskusikan di kelompok kalian, ya. Nanti setelah anak selesai mengerjakan LKPD-nya, masing-masing kelompok semua anggotanya akan mempresentasikan ke depan, ya anak-anak, ya, mempresentasikan hasil yang anak-anak diskusikan dengan kelompok. Sebelum anak-anak mengerjakan LKPD-nya, coba baca dulu petunjuknya, petunjuk pengerjaan LKPD. Di sana sudah ada petunjuknya. Jangan langsung
dijawab ya. Biasakan baca dulu petunjuknya. Kalau ada masalah atau yang ingin ditanyakan, silakan bertanya sama Bapak. Ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang untuk pengerjaan KPD-nya? Untuk gambar di RKPD-nya itu disesuaikan ya. Gambar nomor 1 itu kan nanti sudah ada contohnya. Gambar nomor 1 itu artinya. Dan gambar nomor 2 itu apa namanya? Kasih keterangannya. Apakah dia dari faktor keturunan? Apakah dia dari faktor non keturunan? Seperti gambar nomor 1 sudah Bapak serba itu. Itu gambar nomor 1-nya kan ada gambar airnya. Penyebabnya sudah Bapak kasih, terus keterangannya sudah Bapak isi juga. Waktu pengerjaan LKPD-nya Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, 10 menit paling lama. Padahal gambar dari KPD-nya anak-anak bisa lihat itu kan gambar nomor 2 dan 3-nya hampir sama gambarnya kan, tetapi beda di angkanya. Karena anak-anak tentukan kalau angkanya sekian, apakah itu tekanan darah tinggi, apa tekanan darah rendah. Kalau angkanya sekian, itu tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah. Mana nomor 1 ada salah? Itu sekarang sekali mengerjakannya ya. Ya. Nomor 2 gimana ini? Di nomor 2 juga sama semangatnya. Kelompok 3 gimana ya? Salah. Ya. Karena semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD, ya, Bapak sangat senang sekali karena kalian sangat semangat sekali dalam mengerjakan LKPD. Nah, karena kalian sudah semuanya mengerjakan LKPD dengan semangat sekali, sekarang kelompok siapa yang ingin tampil untuk mempresentasikan pekerjaannya? Kelompok 1. Nah, nanti kalau kelompok 1 maju ke depan menampilkan pekerjaannya, kelompok 2 dan 3 boleh menanggapi, ya, boleh menanggapi apa yang dibuat oleh kelompok 1. Kalau misalnya
kelompok 2 dan 3 tidak setuju dengan apa yang dibuat oleh kelompok 1, boleh melakukan protes ya. Oh, saya tidak setuju karena alasannya seperti ini ya, gitu ya. Sekarang kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sekarang saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Ada gambar penyakit anemia. Penyebabnya rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat gizi. Keterangannya non keturunan. Nama gangguan pada organ peredaran darah. Hipotensi. Penyebabnya disebabkan terjadinya Dari penyampaian kelompok 1 tadi semuanya sudah lengkap ya, penyebabnya sudah lengkap dan keterangannya juga sudah lengkap. Nah, sekarang dari kelompok 2 dan 3 ada yang ingin ditanyakan terkait tentang gangguan organ peredaran darah. Ada. Kita kasih tepuk untuk kelompok 1 dulu. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2 tampilkan hasil pekerjaannya. nama gangguan pada organ peredaran darah yaitu anemia. Penyebab rendahnya darah Hb atau hemoglobin dalam darah. Makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Keterangan non keturunan. Nama gangguan pada organ peredaran darah yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan yang diantaranya diakibatkan oleh penyerbitan pembuluh darah. Nama gangguan pada organ peredaran darah. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Keterangan non keturunan. Nah, untuk kelompok 1 dan 3 ada yang ingin menanggapi pekerjaan kelompok 2? Tidak. Jadi pekerjaan kelompok 2 sudah sangat bagus sekali ya. Ya, sama bagusnya dengan kelompok 1, yaitu jelas dan itu penulisannya juga rapi dan keterangannya juga sudah jelas. Kita akan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang yang terakhir kelompok 3 maju ke depan. Yang lain kelompok 1 2 coba simak baik-baik pekerjaan dari kelompok 3 ya. Coba ulang dulu untuk nomor 2-nya, keraskan biar kelompok 1 dan 2 mendengarkan. Tadi Bapak rasanya janggal sekali di ininya penyebabnya. Tadi kelompok 3 membuat untuk nama gangguannya yang nomor 2 itu ada tekanan darah tinggi. Benar nggak? Nah. Nah gitu penyebabnya untuk mengecek tensi dan untuk melihat tekanan darah tinggi. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, melihat gambar ini, dia berpikiran bahwa alat ini untuk mengecek tekanan darah tinggi dan mengecek tekanan darah rendah. Bukan gitu, ya. Maksudnya di sini penyebabnya apa? Penyebab tekanan darah tinggi itu apa? Penyebab tekanan darah rendah itu apa? Penyebabnya yang ditanyakan, ya? Bukan nama alatnya. Ya, bukan nama alatnya. Ya. Kalau begitu kelompok 3 silakan dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Yang penting berani membuat dan tampil ke depan. Kita duduk. Nah, sekarang dari penampilan kelompok 1 dan 2 3 ya, yang mendapatkan bintang yang paling banyak yaitu bintang 3 adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Dan yang mendapatkan bintang 1 ya nggak apa-apa, tetap semangat aja ya, tetap semangat, yang penting berani tampil.
Tapi sejauh mana kemampuan kalian dalam menerima pembelajaran kita hari ini, Bapak sudah menyiapkan soal evaluasi. Kerjakan secara individu, ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya. Yang sudah selesai kumpul di meja Bapak. Nah, sekarang anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasi, ya. Bapak ingin tanya sama kalian, pada pembelajaran kita hari ini, bagian materi mana yang anak-anak belum pahami? Ada ya, semuanya paham. Bagus sekali anak-anak. Bagian mana yang paling menyenangkan dalam pembelajaran kita hari ini? Semuanya. Siapa yang bisa merangkum materi pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Kita sudah mempelajari organ peredaran darah. Ya, bahwa hari ini kita telah belajar tentang gangguan organ peredaran darah pada manusia. Ada 7 gangguan organ peredaran darah pada manusia, yaitu yang pertama ada anemia, ada jantung koroner, ada hipotensi, dan ada leukemia. Itu dari faktor non keturunan. Sedangkan faktor keturunan itu ada 2 anak. Apa? Hemofilia dan thalassemia. Itu ada 2 dia. Baik, karena waktunya sudah habis, nanti kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Hari ini kita tutup dengan doa juga. Saya kira mungkin temannya. Teman-teman, karena kita sudah selesai belajar, mari kita berdoa. Nah, anak-anak, sebelum anak-anak pulang, Bapak punya pantun untuk kalian. Coba lihat di slide, ya. Mencari peniti di dalam jerami dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita kali ini. Semoga bisa berjumpa lagi. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah, pelajari pembelajaran juga tentang pantun, ya. Besok kita bahas tentang pantunnya. Hari ini kita terima kasih. Selamat siang. Siap.